Aktor muda multitalenta Aliando Syarif baru-baru ini menuai sorotan publik. Ya, secara belak-belakan, Ali mengungkap bahwa obsesif kompulsif disorder yang ia alami diduga berawal dari tindak kriminal yang dilakukan orang terdekatnya. Hal tersebut akhirnya membuat Ali mengalami gangguan mental hingga menghilang dari dunia entertain. Berbanding terbalik dengan pengakuan tersebut, seperti apa pengakuan Aliando di masa-masa emasnya beberapa tahun silam saat ia mengungkapkan bahwa terjun ke dunia entertain adalah kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan sama sekali. Lantas, seperti apa pengakuan sang Oma Ernie Tanjung yang mengungkapkan bahwa tim manajemen Ali masih dari keluarga besar sendiri? Dan pasca menderita OCD, apa sebenarnya alasan Aliando untuk menarik diri dari dunia entertain bahkan media sosial? Benarkah kini ia pun lebih banyak memperhitungkan baik buruknya pekerjaan yang ia ambil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Muda, tampan, dan multitalenta. Itulah gambaran yang terbersit di benak banyak orang saat mendengar nama Aliando Syarif. Namun, di balik semua pencapaian gemilangnya di dunia entertain tanah air, pria yang akrab disapa Ali ini pun justru menuai kehebohan perihal penyakit obsesif kompulsif disorder atau OCD yang ia derita selama beberapa tahun belakangan. Namun, baru-baru ini Ali pun juga mengungkap bahwa OCD yang ia alami diduga berawal dari tindak kriminal yang dilakukan orang terdekatnya. Hal tersebut akhirnya membuat Ali mengalami gangguan mental hingga menghilang dari dunia entertain. Lewat pengakuannya, Ali pun juga mengaku dipaksa untuk bekerja. Jika tidak, akan terjadi hal yang buruk. Sejak saat itulah, Ali pun terus berjuang untuk sembuh dari penyakitnya dan kembali muncul ke hadapan publik. Seperti diketahui, nama Aliando pun semakin dikenal luas publik saat memerankan Diego dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Tetapi sebuah pengakuan pun keluar dari mulutnya yang berbeda dengan apa yang disampaikan baru-baru ini. Kala itu, Ali pun juga mengaku bahwa karir yang ia jalani merupakan keinginan dirinya sendiri dan bukanlah paksaan dari keluarga ataupun orang lain. Lantas, manakah yang sebenarnya terjadi? Apakah saat itu ia berbohong atau yang belakangan ini disampaikannya terkait dugaan kriminalisasi dalam pekerjaan memang adalah sebenarnya? Kemauan sendirilah. Kalau misalnya kemauan keluarga nggak mungkin saya bisa leluasa kayak gini. Kalau misalnya kita ngikutin keluarga pasti kita bakal bete. Kalau misalnya apa-apa ngikutin kemauan orang pasti bakal bete. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya kemauan orang untuk ke depan lebih baik itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kemauan kita disuruh, lu jadi ini aja nih, bagus tahu bla 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 bla. Tapi kita nggak serak, buat apa? Kalau misalnya ujung-ujung kita nggak sukses, mendingan apa yang kita mau, yang positif, jalanin yang terbaik. Insya Allah ke depan juga bakal baik. Awal saya terjun menjadi pemain sinetron, main film, semua berawal dari musik. Jadi waktu itu saya ada kontes drum, saya pemain drum. Waktu itu ada kontes drum dan
kita diikutin sama ratusan orang. Alhamdulillah saya juara. Dan di situ mungkin ada beberapa orang manajemen, beberapa harus manajemen ngeliat saya main di panggung, dan akhirnya saya direkrut main film. Pada akhirnya berhenti main musik, fokus di film. Nah jadi akhirnya gitu. Kalau misalnya saya nggak ada musik mungkin, kalau misalnya saya nggak main musik mungkin saya nggak kayak gini sekarang. Oh my god, it's long time ago. Aduh kapan ya, pas syuting itulah 2016 atau 2017 ya. Pokoknya ya pas masih syuting aku tuh nggak tahu kan, karena maksudnya ya pas syuting bareng-bareng, I didn't see the symptom. Jadi kayak aku nggak ngerti sih apa yang dia been through, aku juga nggak ngerti apa yang dia hadapi, jadi aku nggak bisa komentar apa-apa. Parah, insecure parah gue. Segala hal lah. Maksudnya gini kan, gue ini ya gue public figure, bisa dikategorikan. Namun gue nggak public figure karena gue hanya seorang aktor, gue pelakon gitu. Ya tanggung jawab itu tetap ada, tapi gue tetap menjadi orang yang apa adanya gitu. Gue tuh bukan seorang perfeksionis yang benar-benar mencari untuk bagaimana caranya kita menggapai hal itu. Ya boleh kayak gitu, itu nggak salah kok. Dan kalau gue lebih memilih kepada gue menikmati dulu apa ya enggak juga sih, maksudnya semua kan pilihan ya. Kalau gue sih ya manusia biasa yang dilengkapin kesalahan juga. Meniti karir sejak usia belia memang bukanlah tanpa pengorbanan yang dihadapi oleh Aliando Syarif. Segala kesibukan yang ia jalani setiap harinya tidak pelak membuatnya kehilangan banyak waktu untuk menikmati masa muda layaknya remaja lain pada umumnya. Seperti halnya saat Ali diwawancarai pada tahun 2016 silam di tengah-tengah aktivitas padatnya. Dengan nafas yang terengah, Ali pun juga mengaku bahwa ia sampai harus menahan ngantuk demi menjalani pekerjaannya. Bukan hanya itu, bahkan secara belak-belakan Ali menyebut bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki waktu untuk keluarga karena terlalu sibuk kerja. Itu cobaannya sih, makanya kayak aduh gimana ya, kok jadi cepet ngantuk kalau siang. Ya mau gimana, tapi ya kerja kan, jalanin aja. Tahun ini bedanya mungkin banyak sih, kayak gak ada waktu sama sekali untuk keluarga untuk tahun ini. Ya, belum ada libur. Kalau tahun kemarin masih ada libur sih, alhamdulillah. Masih ada dikasih kesempatan juga untuk sahur dan buka di rumah. Nggak nyiapin apapun karena nggak sempet fokus untuk schedule sama syuting-syuting yang udah direncanain. Ya nggak kepikiran karena kan di sini saya fokusnya bukan pengen jadi idola, fokusnya cuma kerja. Saya fokusnya kerja. Pas kerja totalitas tiba-tiba banyak yang suka, dan di situ juga saya nggak ngerasa ganteng kan. Saya nggak sama sekali nggak ngerasa kalau saya itu punya tampang, nggak ngerasa sama sekali. Ternyata dari orang-orang punya selera, saya katanya saya punya tampang, tapi saya nggak ngerasa. Saya juga bingung punya fans gitu loh. Kok pada ngefans sama gue? Emang gue punya tampang apa? Tapi ternyata, oh, gue ganteng. Baru tahu gitu. Ya udah, alhamdulillah lah. Dari pengakuan Aliando, publik pun juga bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang memaksa Aliando untuk bekerja. Lantas, seperti apa pengakuan sang Oma Erni Tanjung yang sempat mengungkapkan soal tim manajemen Ali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Pengakuan Ali yang menggegerkan publik soal pengalaman yang tidak mengenakan pada akhirnya menjadi sebuah tanda tanya besar tentang siapa sosok yang ia maksud. Terlebih, Ali pun juga menjelaskan
jika sosok tersebut masihlah orang terdekat. Namun jika menelisik ke belakang, Oma Aliando Ernie Tanjung beberapa tahun silam justru sempat mengungkapkan bahwa tim manajemen Ali merupakan orang-orang dari keluarga besarnya sendiri. Lantas, siapakah sebenarnya sosok yang disinggung Ali yang melakukan dugaan tindak kriminal kepada dirinya tersebut? Alhamdulillah, ternyata Ali itu dari bayi Oma urus sampai saat ini 18 tahun. Dia itu anak yang baik, agamanya kuat, dan dia anak yang patuh, penurut. Karena namanya dia dari bayi sama Oma tahu dong tingkah laku dia. Perubahan Ali kecil sama sekarang ya jauh berubah lah. Kecil ada nakal-nakal dikit yang bisa dimaafin. Kalau gede nakal-nakal banyak digantung. Tapi insya Allah enggak. Tergantung kita mengawasinya aja. Namanya dia itu kan baru cukup umur, baru menjelang dewasa. Jadi Oma pesen tuh sama dia punya manajemen tuh semua itu. Itu manajemen Ali semua itu keponakan Oma semua, bukan orang lain. Mereka itu kalau ada kesalahan apa-apa sampai ke kuping Oma, bocor umpamanya, Oma udah siap-siap aja itu. Tapi rata-rata mereka bisa ngatasin sendiri kok. Mereka itu nggak mau juga ngerepotin Oma. Alhamdulillah untuk kenakalan Ali itu sampai saat ini ya masih bisa diatasi deh, nggak nakal-nakal banget. Hebohnya pengakuan Ali memang cukup menjadi tanda tanya besar akan siapa sosok yang dimaksud oleh mantan Prilly Latukonsina itu. Lantas, seperti apa tim manajemen Ali terdahulu yang tidak lain adalah omnya sendiri ketika menanggapi kabar tersebut? Benarkah ia justru mengaku tidak tahu menahu soal tindak kriminal apa yang dialami oleh sang keponakan? Pasalnya, Ali dan dirinya pun berpisah urusan pekerjaan di tahun 2016 dan sejak saat itu ia pun tidak mengetahui kemana atau dengan siapa Ali bekerja sama. Cukup kaget ya karena sudah lama tidak komunikasi karena memang saya sibuk setelah dia besar terus ban film GGS ngetop sebelumnya kan film itu ada lebar ke apa segala macam sampai dia GGS itu masih bareng saya dan manajemen terus dia pengen mandiri dia dengan mungkin manajemen barunya saya juga kurang tahu ya. 2016 pertengahan tuh saya sudah nggak entah siapa-siapanya yang dia ceritain juga saya nggak tahu. Waktu itu kan baru mulai muncul-munculnya ya karena baru mau naik-naiknya ya, maksudnya naik-naiknya dalam arti kata baru GGS, maksudnya baru mulai grafiknya lagi bagus-bagus GGS. Habis itu saya nggak tahu lagi ceritanya gitu. Maksudnya udah nggak tahu kalau ngeluhnya kalau selama waktu itu sih sama abang nih fine aja sih, maksudnya dalam arti kata ya capek-capek gitu aja. Kalau capek-capek mungkin sesekali ada, tapi kan ya nggak tahu kalau sampai harus vakum itu sih nggak tahu juga kan, katanya ada sempat vakum ya katanya. Saya juga nggak tahu juga gitu ya, karena prosesnya kan kalau orang kan ya banyak yang berjuang sampai 10 biar lihat aja artis kan 10 tahun syuting terus kan apa yang itu kan Aliando waktu masnya belum 17 kali. Kalau udah belum ya? Kalau 2000 udah sorry. Udah dari mulai umur 17-18 kali ya, sampai 2016 dia lahir tahun ya pokoknya segituan lah, maksudnya masih relatif lagi transisinya ya. Cuman kalau saya justru bilang ya dia memang punya mimpi banyak ya, maksudnya dapat kata memang anaknya punya cita-cita yang luar biasa kalau saya bilang. Cuman kan kalau gimana-gimananya ngeluhnya segala macem ya mungkin kalau mas saya sih jarang ngeluh. Pasca menderita OCD, apa sebenarnya alasan Aliando untuk menarik diri dari dunia entertain bahkan media sosial? Dan benarkah kini ia pun lebih banyak untuk memperhitungkan baik buruknya pekerjaan yang ia ambil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel
YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Di sisi lain, jika menelisik ke belakang, kehidupan Aliando Syarif beberapa tahun lalu begitu jauh berbeda dengan kondisinya saat ini. Bagaimana tidak, dulu saat usianya masih remaja, Ali pun sempat membuat fansnya tergila-gila dengan para serupawan serta talenta akting yang dimilikinya. Bahkan para penggemar pun begitu tergila-gila saat ia membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Namun kini, dengan kondisi kesehatannya belum 100% pulih, karir Aliando pun seolah tampak kian meredup. Bahkan ia pun juga sempat vakum untuk mengobati OCD yang diderita olehnya. Bahkan yang lebih menghebohkan lagi, Ali pun bahkan seolah hilang dari peredaran di media sosialnya. Sehingga tak sedikit penggemar yang mempertanyakan apa yang terjadi kepada dirinya. Lantas seperti apa sebenarnya Aliando memandang kehidupan media sosialnya pada saat ini? Benarkah ia juga merasa tidak adanya lagi privacy sehingga membuatnya sempat menarik diri? Lebih tepatnya karena sosial media dulu itu kan sosial media ya, sosial media itu ya kan tempat kita untuk bukan nyari duit ya, tempat kita untuk seru-seruan gitu. Lu nongkrong sama siapa dan untuk bisa memperlihatkan profil kita kepada orang bahwa kita seperti apa dan lain-lain. Jauh di mana kita harus berpikir soal bisnis gitu ya. Dan karya yang bisa dipresentasikan ternyata sama orang. Nah, mungkin itu jadi salah satu ini gue sih pertimbangan gue buat main sosmed gitu. Yang kini semua punya gitu loh. Dan mungkin satu pikiran kali udah semuanya ya. Untuk ya berbagi informasi gitu. Ya, jadi ya udah mungkin gue harus lebih peruntukan apa ya namanya yang bener lah gitu loh, jangan yang cuman foto share gitu loh gitu. Kalau emang bisa dipresentasikan untuk kita berkarya gitu, mungkin lebih tepatnya ke sana. Baik lagi yang sempat gue bilang tuh, kalau sekarang sosial media udah nggak kayak dulu ya, bukan lagi menjadi suatu privacy. Dulu sosial media itu suatu privacy banget. Sekarang jadi media yang sangat terbuka. Apalagi sekarang gila, semuanya kerja di sana. Mau endorse, jadi udah ada kontrak di sana. Iya nggak? Dulu nggak ada kontrak, men. Sekarang udah pasti udah nggak se-privacy itu. Maksudnya udah bukan privacy sih, maksudnya beda sih. Jadi jatuhnya boleh nggak sih kayak gitu? Ya boleh, nggak salah. Kalau untuk aktivitas syuting dan aktivitas promo dan rencana ke depan, baiknya sih di-share. Mungkin iya ya. Itu iya, karena kalau itu kan ya balik lagi itu kan kalau untuk pendengar atau untuk penonton yang suka pasti kan wah ini kan akan menjadi suatu hal yang baru gitu loh. Oh gue seneng nih akhirnya orang ini mengeluarkan lagu baru gitu atau film baru. Kalau memutuskan sih kayaknya sih enggak sih, karena dengan gue main sinetron kan itu salah satu salah satu ya komunikasi. Kalau menghindar dari fans sih enggak. Ya, selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Aliando pun menghilang dari jagat entertain tanah air hingga menyiratkan tanda tanya mengapa demikian terjadi. Hingga akhirnya sekitar tahun 2021 lalu, Ali pun kembali muncul di hadapan publik dengan karya-karya terbarunya. Hal itu pun disambut dengan penuh sukacita oleh para penggemar berat yang telah begitu lama merindukannya. Lantas, benarkah setelah kembali memutuskan untuk terjun ke dunia entertainment, Aliando pun kini banyak memperhitungkan baik buruknya pekerjaan yang akan diambilnya? Kalau gue sih ya karir banget sih, maksudnya tetap, apalagi ya kenapa enggak untuk bisa mengevolusikan karya gitu loh, apalagi ya kita kan juga berusaha untuk membuat suatu hal yang bagus, yang baru gitu ya paling kesana. Dan akhirnya lu bukan tipikal yang
Ngoyo banget gak sih lu? Ngoyo gak sih orangnya gitu? Untuk ngejar itu lu ngoyo. Gue Apa-apa lu tabrak. Gue bisa, gue mampu. Gitu. enggak sih, gue pelan-pelan juga sih, enggak itu maruk ya gitu ya. Jadi, Maksudnya ya balik lagi sukses itu ya nggak harus nomor satu, balik bagi gue. Ya harus sukses itu harus kepuasan kita. Ada langkah ke depan. Kalau untuk harus terlihat nice ya. Kalau gue makanya untuk terlihatnya sih, gue makanya jadi apa adanya aja sih. Jadi apa adanya. Lu berkarya untuk apa? Lu mau jadi orang paling perfect? Nggak bisa begitu. Mungkin orang-orang juga udah kangen sama sosok Ali kali ya, kan dia udah lama banget nggak tampil setelah sekian lama dengan masalah kesehatannya. Jadi ya aku senang sih sebagai sahabat ngelihat dia sekarang udah ceria. Dari sebelum dia terkena penyakit itu sampai dia sembuh udah kenal sama dia. Udah lama. Aku yakin tuh sebagian juga dari keinginan diri dia sendiri kan. Pasti siapapun pengen sembuh, pengen bisa beraktivitas seperti biasa. Dan aku tuh cuma mensupport doang. Aku cuma berusaha untuk tidak menjudge. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.